Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, kepada ketua kelas supaya segera memimpin doa. Dipersilakan. Ada yang tidak hadir hari ini? Kelas analis? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Oke. Farmasi? Atas nama? Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, kita akan memulai dengan materi awal yaitu berpikir komputasional. Pernah dengar tidak? Apa itu berpikir komputasional? Belum? Oke, jadi yang namanya berpikir komputasional itu tidak selamanya pakai komputer ya. Nah, tidak selamanya orang gunakan komputer. Bukan berarti orang berpikir menggunakan komputer. Bukan. Kita berpikir menggunakan komputer. Bukan. Tetapi bagaimana kita memahami dan menerapkan elemen berpikir komputasional itu dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan pelajari bersama. Oke, sebelum Pak lanjut, coba kalian lihat di sini. Kalian lihat di slide ini. Ini gambar apa kira-kira? Gambar apa? Coba satu orang. Orang, betul orang. Ada yang lain? Warung ya? Warung makan. Warung di sekolah, kantin di sekolah. Oke. Dan apa lagi di situ? Siswa yang antri makanan. Oke. Menurut kalian, suasana antrian itu kacau tidak? Kacau, kacau. Oke. Otomatis ada trik-trik bagaimana supaya antrian itu tidak kacau. Nah, triknya itu sebentar, orang bisa pecahkan bersama menggunakan tadi berpikir apa? Komputasional. Oke. Jadi Pak jelaskan sedikit dulu tentang apa itu berpikir komputasional. Coba orang lihat sama-sama. Tapi sebelum itu, tujuan kita mempelajari materi ini, yang pertama yaitu menganalisis permasalahan sehari-hari dalam konteks dunia nyata untuk menemukan solusi yang efektif. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan 4 elemen apa di situ? Dasar berpikir komputasional. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Oke. Kita lanjut. Nanti kita akan cari tahu kira-kira apa itu. Apa itu abstraksi, apa itu dekomposisi, dan apa itu ini. Apa itu dekomposisi? Terang lihat sama-sama di situ. Coba bisa baca apa di situ? Silakan baca. Oke. Jadi dekomposisi adalah proses pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola sehingga setiap aspek dapat dipahami lebih baik. Misalkan begini, kalau kita disuruh membuat nasi goreng,
membuat nasi goreng ya. Apakah langsung pergi bikin? Belum tuh. Tapi ada langkah-langkahnya atau tahap-tahapannya. Pertama, orang cari apa dulu begitu. Cari apa dulu yang ada? Harus apa yang ada dulu? Atau tiba-tiba nasi goreng dia cling jadi? Tidak mungkin toh? Berarti ada bahan-bahan dulu. Apa misalkan orang siapkan dulu? Cari nasinya dulu harus ada. Apalagi siapkan rampah-rampahnya. Rampah-rampahnya itu ada DP bawang, ada rica dan sebagainya. Apalagi? Ada apa lagi? Rampah-rampahnya itu kecap. Apalagi? Intinya apa? Iya, kompornya harus ada, terisi minyak. Itu namanya dekomposisi. Jadi nasi goreng itu dia tidak tiba-tiba langsung masak. Tetapi harus ada bahan-bahan yang lainnya yang disiapkan supaya dia jadi nasi goreng. Itu dekomposisi. Yang berikut ada pengenalan pola. Coba satu orang baca. Ini, baca. Kemampuan untuk melihat kesamaan atau pola dalam data atau situasi yang berbeda yang membantu dalam menemukan solusi yang efektif. Oke, ini pengenalan pola yaitu kemampuan untuk melihat kesamaan atau pola dalam data atau situasi yang berbeda yang membantu dalam menemukan solusi yang efektif. Misalkan begini, kalau di matematika di kelas 1 kemarin ada yang namanya barisan dan deret toh? Ada angka-angka 2, 7 dan seterusnya. Untuk menemukan angka-angka berikutnya, itu kan orang harus temukan dia punya pola. Oh, dia tambah 2, tambah 2, tambah 2. Oh, dia tambah 3, tambah 3, tambah 3. Bisa. Dia tambah 4, tambah 4, tambah 4. Yang berikut. Ada abstraksi. Coba satu orang baca lagi. Baca. Oke. Proses menyederhanakan masalah dengan menghilangkan detail yang tidak relevan, memungkinkan untuk fokus pada elemen yang penting-penting saja. Misalkan, tujuan kalian dari rumah ke sekolah. Jadi fokus saja ke rumah ke sekolah. Jangan ada singgah-singgah di tempat lain nih. Nah, begitu tuh. Jangan ada kayak macam, oh, saya singgah di mana kah, singgah ambil taman kah. DP akhir kalau kalian tidak fokus di satu tujuan, yang ada terlambat. Yang ada terlambat. Jadi fokus saja saat, oh saya keluar dari rumah ini, tujuannya saya ke sekolah. Oke, nanti sebentar baru penjelasan yang. Dan yang terakhir yaitu algoritma, yaitu langkah-langkah sistematis yang diambil untuk menyelesaikan masalah, memberikan rencana tindakan yang jelas dan terstruktur. Ada kaitannya dengan yang pertama, dekomposisi. Kalau tadi dekomposisi itu untuk jadi nasi goreng, orang harus siapkan dia punya bahan. Nah, setelah itu, kalau di algoritma tidak. Setelah bahannya dia ada, maka kita harus tahu cara membuatnya. Harus tahu langkahnya. Itu yang namanya algoritma. Tidak mungkin, oh saya ingin buat nasi goreng, saya masak DP nasi dulu. Terus saya langsung itu berarti orang harus tumis dia punya rempah dulu, baru taruh dia punya nasi. Itu algoritma. Untuk lebih jelasnya, supaya lebih gampang diskusi ini, Pak bagi kalian dalam 3 kelompok. Nanti kalian diskusi kelompok, Pak pandu sama-sama, dan orang akan persentase masing-masing per kelompok. Insya Allah 2 kelompok saja yang tampil. Boleh? Langkah-langkahnya ada di sini. Kalian isi apa langkah-langkahnya? Masalahnya apa? Nanti orang diskusi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan isi.
Oke, sudah. Sudah lihat masalahnya di situ? Oke, masalahnya apa? Masalahnya tentang tadi antrian di warung. Itu kan masalah nih. Kalian saat kalian pergi manusia banyak orang, tiba-tiba serobot, pak, antrian panjang sekali. Nah, sekarang kalian pecahkan masalah itu kira-kira supaya dia bagus antrian di warung itu. Kira-kira bagaimana? Dengan cara pakai 4 pola yang tadi. Pakai 4 pola yang tadi. Itu. Misalkan ini. Oh, di situ ada diskusikan masalah ini dengan anggota kelompok, isi sesuai di sini toh. Nah, masalah besar apa saja yang ada. Pecahkan masalah-masalah kecil. Misalkan tadi antrian di warung itu kan antrian di kantin. Masalahnya apa-apa saja di situ. Bisa tidak? Ah, untuk cari itu kalian bisa gunakan HP kalian, gunakan cari Google atau gunakan IA yang kalian pernah pakai. Silakan. Silakan. Jadi masalahnya antrian membludak di warung. Oke. Apa yang menyebabkan itu? Mungkin kasirnya cuma satu, tulis di sini. Toh? 2, apalagi siswa terlalu banyak, apalagi ya, uraikan masing-masing. Bisa isi langsung, kalau butuh kertas coba kasih. Silakan. Kalau butuh kertas silakan. Bisa? Bisa toh? Halo. Lupa yang itu dulu. Fokus yang ini. Coba. Jadi ini kan sama permasalahannya, yaitu tentang antrian di warung. Tadi kan dekomposisi. Apa tidak? Masalah apa tidak yang muncul di sana? Kalau tadi nasi goreng kan orang harus siapkan dia punya bahan-bahan dulu. Ini masalahnya apa? Masalahnya kan antrian di warung kantin sekolah itu kan kalian lihat toh? Kalian harus pecahkan masalah itu menjadi masalah-masalah kecil lagi. Misalkan yang pertama apa? Mungkin yang layani cuma 1 orang, tulis di situ. Yang kedua apa? Pintu cuma 2. Gitu kan? Tulis dia sebanyak-banyaknya. Tidak ada benar atau salah. Tidak ada benar atau salah. Yang penting semakin banyak dia punya masalah yang satu ini kalian pecahkan semakin bagus. Boleh toh? Oke. Boleh. Lupa yang itu dong. Lupa yang itu dong. Lupa yang itu dulu. Fokus yang ini. Tulis. Tulis sama nama. Kalau masih bingung terkait dengan apa itu dekomposisi, langkah-langkahnya ini. Dekomposisi itu kan sampai sudah kasih petunjuk tuh. Apa itu? Memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian terkecil. Tujuannya supaya masalah lebih mudah dipahami dan dianalisa. Jadi yang tadi apa? Oh, masalahnya itu tentang antrian di warung. Antrian di warung. Kira-kira antrian kalau kalian tiba-tiba di jam istirahat sama-sama, terus datang serentak di warung, masalah tidak? Nah, itu kan masalah toh. Nah, dari masalah itu orang pecahkan lagi. Kira-kira apa yang menyebabkan sampai itu terjadi? Yang pertama mungkin, orang istirahat serentak SMP dengan SMK, itu yang pertama. Yang kedua misalkan, yang layani itu cuma 1 orang. Nah, tulis, tidak ada benar atau salah. Tidak ada benar atau salah di sini. Nah, tulis saja sebanyak-banyaknya. Bagaimana? Bisa? Terserah, bagus, mantap. Lanjutkan. Kan cari, misalkan, apa yang menyebabkan antrian di warung itu dia? Nah, cari sudah. Bagus. Boleh. Yang lain bantu. Pak bilang jadi fokus yang itu. Ayo.
Kosong. Isi yang lain, cari yang lain isi. Itu yang kosong-kosong. Ayo. Terus kelompok 1 sudah. Jadi yang di sini kelompok 1, di tengah kelompok 2, di sebelah kelompok 3 ya. Oke. Silakan cari di Google, gunakan AI atau apa. Karena sebentar juga sebagai lanjutan dari materi ini, kita akan lanjut ke AI. Atau kalau bahasa Indonesia KAI, kecerdasan artifisial. Gimana? Kalau maju sama maju Perwakilan. Iya, iya, 2 orang. Hmm. Oke, bagaimana? Seru di sini ya? Nah, tidak ada benar dan salah ya? Nah, tidak ada benar dan salah. Iya, jabarkan itu ya. Kan hanya isi saja. Yang kedua, pengenalan pola. Apakah ada pola yang menyebabkan kekacauan? Apa yang menyebabkan sampai dia kacau? Terserah. Terserah kalian. Pak tidak bilang itu benar atau salah ya. Yang pengenalan pola itu misalkan. Pola itu kan berarti setiap hari dia terjadi terus-menerus tuh. Sama dan itu terulang dan terulang. Nah, tulis dia apa? Itu. Intinya dia saling berkaitan antara 4 masalah tadi itu. Dekomposisi, apa tadi? Pengenalan pola, abstraksi, dan apa tadi? Algoritma. Nah, yang abstraksi misalkan kan abstraksi itu kan orang cari hanya hal-hal yang apa? Yang penting tuh. Jadi dari masalah itu kira-kira apa yang tidak penting? Mungkin baku gara di area warung tuh yang bikin menyebabkan orang antri. Nah, jadi itu buang itu. Fokus yang penting. Fokusnya apa? Saya pergi bilis selesai langsung saya pulang. Begitu. Langsung pergi kelas cepat-cepat. Nah, apa? Silakan. Abstraksi. Apa itu? Informasi penting apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi abaikan informasi yang tidak relevan. Misalkan toh penting jenis makanan, metode pembayaran, waktu. Yang tidak penting warna baju. Coba kira-kira apa di situ? Misalnya ini. Bukan. Orang kan bilang tadi, orang fokus di yang saat orang antri di sebuah warung, tuh. Berarti itu kan orang hanya fokus di apa? Orang tujuan utama tuh. Tujuan utama kalian pergi di warung itu apa? Ambil itu. Nah, iya itu saya bayar langsung bayar. Jadi buka saja doi yang pas-pas supaya jangan lagi tunggu kembalian. Ini kan hanya contoh nih. Nah, terus yang antara penting misalkan baku gara lama-lama mungkin itu kayak begitu, paham? Itu. Jawabnya. Nah, sekarang begini, ya sesuaikan saja atau masih tambah lagi silakan atau mau tulis lagi tidak apa-apa. Nah, ini apa? Ini solusi, ya? Ini solusi supaya supaya jangan sampai terjadi antrian orang bikin bagaimana. Nah, terserah menurut versi kalian. Tidak ada benar atau salah ya? Saya bilang tidak ada benar atau salah. Iya bisa. Oke. Oke, yang sudah? Oke, lanjut nih. Nanti kalau ada masalah silakan ya. Nah, yang pengenalan ini, yang sambil dia tulis itu yang apa itu? Nomor 2 ya. Pengenalan pola ya. Jadi misalkan kalian temukan, oh di sana tuh kan tadi kalian sudah temukan masalah-masalah apa tuh? Masalah dari terus dari masalah itu kalian temukan dia punya pola dan itu terjadi hampir tiap hari. Dari pola itu kira-kira kalian punya solusi tidak untuk selesaikan? Bagaimana? Terserah. Pak bilang kan tidak ada benar salah ya? Tidak ada benar salah toh? Nah. Terus yang ketiga, abstraksi.
abstraksi. Nah, abstraksi ini fokus di yang penting saja. Abaikan yang tidak penting. Kan tujuannya kan kalian apa? Pergi berbelanja di kantin sekolah. Nah, apa yang tidak penting? Apa yang tidak penting kira-kira di sana tuh? Itu. Nah, baku gara mungkin. Bercerita lama-lama di sana. Jadi fokus di yang penting-penting saja. Yang terakhir, ini solusinya. Solusi apa? Bagaimana supaya dia tidak terjadi antrian di sana. Kalian kasih solusi. Hah? Kalau kalau yang ini solusi dari masalah yang di atas. Kayak misalkan kalau yang di atas dari awal sampai akhir, kalian start dari pergi berbelanja sampai pulang kira-kira ngana bikin apa begitu. Sudah. Supaya jangan terjadi antrian di sana tuh. Oke. Katakan nih, semuanya. Iya, memang. SD masih pakai QRIS. Bagaimana? Tidak apa-apa, silakan, itu kan hanya saran, toh? Itu. Bahkan bilang tidak ada benar atau salah. Oke. Tidak ada benar atau salah. Itu nomor berapa tuh? 4, Pak. Oke. Langkah yang nomor 4 itu buatlah urutan langkah-langkah yang yang jelas dan logis dari saat siswa datang ke kantin sampai pulang. Jadi kalian cari saja kira-kira supaya dia tidak terjadi antrian, apa yang harus saya lakukan. Toh? Jadi intinya keempat-empatnya itu dia saling berkaitan ya. Dia saling berkaitan. Yang di sini bagaimana? Bisa? Aman. Oke. Bagaimana? Ya. Iya. 4. Ya. Itu ya. Sudah. Ayo, silakan lanjut. Lanjut. Jadi intinya keempat-empatnya ini dia saling berkaitan dan akan diterapkan pada materi selanjutnya bagaimana kita mengcoding. Karena ini bagaimana kita merancang pola pikir kita supaya bisa terstruktur ya. Supaya bisa terstruktur. Dan dia lebih terfokus khususnya pada masalah yang keempat yaitu algoritma. Ayo. Jadi sebelum kita lanjut ke hal-hal yang lebih spesifik, maka orang harus
tahu dulu apakah berpikir komputasional itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata bisa. Salah satu contohnya ya ini, masalah ini. Aman toh? Oke, luar biasa. Kelompok berapa? Kelompok satu. Aman. Oke. Sudah yang kelompok ini? Sudah ya? Sementara. Jadi di sini tidak ada benar atau salah ya. Saya ulangi lagi, tidak ada benar atau salah. Itu sesuai dengan apa yang kalian temukan. Apa yang kalian temukan. Jadi sebentar nanti saat kalian mempresentasikan kemungkinan ada terdapat kesamaan antara kelompok 1, 2, dan 3, tetapi ada juga perbedaan tuh kan masalah ini kan tergantung masing-masing punya sudut pandang. Tidak mungkin semua dia sama. Tapi paham tuh? Paham tuh? Sudah di yang nomor berapa? Nomor 2. Oke. Yang ini selesai. Masya Allah. Itu mereka apa? Sudah toh? Selesai toh? Masih sebentar cari Pak yang Sebentar cari. Sekarang. pelayanan dan mengurangi Ini coding namanya nih. sistem antrian menggunakan nomor Jadi biar tidak terlalu resmi-resmi amat gunakan versi kalian toh. Yang penting nyambung. Yang penting dia nyambung dengan permasalahan yang ada. Saya ulangi lagi, tidak ada benar atau salah ya. Tidak ada benar atau salah, kan tidak hanya mengidentifikasi suatu masalah. Betul. Sudah? Masih panjang? Yang ini? Sudah, nomor 4 sudah? Dari 2 langkah lagi, Pak. 2 langkah lagi.
Oke, oke, silakan. Bagaimana? Bye-bye, jangan DPR jadi antrian tambah penuh di sana itu. Jadi intinya kalau misalkan kalian kan keluar dari ruangan ini kan setelah oh saya mau beli apa di sana nih, tahu? Ini sampai di sana tidak usah cari-cari. Nah begitu tuh. Di saat keluar dari ruangan, saya sudah tahu apa kira-kira yang saya mau beli supaya dia tidak terjadi antrian. Nah, langsung saya tetapkan oh yang saya beli adalah misalkan nasi kuning. Itu dia. Oke, kira-kira itu yang kalian dapat itu dia relevan tidak? Relevan tidak? Nyambung tidak dengan yang kalian rasakan sehari-hari? Ingat, fokus juga di hal-hal yang penting. Kalau yang nomor 3 ya. Jadi kalau bagaimana? Oh itu sebagai saran. Silakan. Itu masuk di algoritma ya. Luar biasa ya. Udah bertukar ide tuh, berarti Anda sedang berpikir. Nah, jadi gunakan diskusi ini sebagai pengalaman. Oh ternyata cara merancang suatu masalah saat orang temukan suatu masalah bisa diselesaikan dengan 4 langkah berpikir komputasional yang tadi. Oke, sudah ya? Sudah? Belum? Siap. Yang kelompok ini sudah? Belum. Tapi sudah hampir selesai ya? Iya, Pak. Nomor 4. Masih banyak.
Ini sudah yang keberapa nih? Selesai, Pak. 4 yang terakhir. Selesai ya. Dekomposisi. Yang 3 mana? Yang ketiga tuh. Coba. Yang ketiga tuh. Oh iya, yang ketiga ini bisa kalian tambahkan tidak? Bisa. Kalau tambahkan silakan bisa. Kalau mau tambahkan silakan. Fokus yang lain biar dorang dua yang sementara cari jawabannya, yang lain coba fokus tambahkan yang nomor 3. Petakan dia apa yang tidak penting dan apa yang penting-penting supaya masalah itu dia bisa terurai. Selesai. Iya. Jadi sudah. Siswa. Tidak apa-apa, mau siswa ke siswa terserah ya. Oke, sudah. Kalau misalkan nomor 4 sudah selesai, ini apa? Oke, silakan. Kalau masih ada waktu, silakan tambahkan lagi yang nomor 3 itu. Apa-apa yang tidak penting di sana. Ini kan hanya contoh, misalkan jenis makanan, metode pembayaran, waktu. Nah, yang tidak penting apa? Ini ada contoh warna baju, percakapan, atau apa yang tidak penting lagi di sana nih? Itu tuh. Silakan tambahkan. Ayo, jadi kalau yang tidak penting sana itu kan bikin orang antri toh. Abstraksi dia. Itu tulis silakan. Kalau mau tambahkan lagi. Sudah? Sudah ya? Jam berapa sekarang? Ya, jam. Ayo. Sudah. Oke, kelompok 3 sudah ya? Kelompok 2? Oke, silakan yang kelompok 1. Ayo. Kita akan undi ya. Ya. 1 orang saja baca di situ sudah. Ya, baca di situ perwakilan. Baca di Satu orang saja, silakan baca hasil diskusi. Oke. Sudah semua? Sudah semua?
Yang kelompok 1 sudah? Sudah kelompok 1? Pak ulangi, kelompok 1 sudah? Pak akan undi menggunakan ini seperti biasa supaya tidak ada indikasi kecurangan Dua orang saja yang dua kelompok yang tampil Dua kelompok yang tampil, tetapi Pak akan pilih secara acak. Silakan bacakan hasil diskusi kalian dari masalah yang sudah diangkat tadi. Ternyata masalah ini yaitu tentang apa tadi? Antrian di kantin sekolah. Kita akan urai dia, kita akan pecahkan dia dengan cara menggunakan pola berpikir apa tadi? Komputasional. Oke, sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah? Oke, yang kelompok 1 sudah? Yang kelompok 1 sudah? Yang kelompok 3 sudah? Oke, kalau sudah Pak akan undi dia. Kita mulai. Oke, kelompok 3 yang pertama. Oke, dipersilahkan kelompok 3. Dipersilahkan kelompok 3. Dipersilahkan kelompok 3. Oke, silakan. Yang lain coba dengar. Ini dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, dekomposisi. Masalah besar apa saja yang ada, pecahlah menjadi masalah-masalah kecil yang lebih mudah diatasi. Masalah yang kami dapati, yang pertama, pelayanan terlalu lama. Yang kedua, murid menyerobot antrian atau tidak sabaran. Yang ketiga, hanya satu pelayanan. Yang kedua, pengenalan pola. Apakah ada pola yang menyebabkan kekacauan? Pola yang kami temukan adalah semua siswa berbondong-bondong untuk membeli makanan. Solusi yang bisa diadopsi adalah menambah pelayanan. Yang ketiga, abstraksi. Informasi penting apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah? Penting, menyiapkan uang pas, menentukan makanan yang mau dibeli. Tidak penting, berbicara dengan teman, dan tidak usil atau iseng kepada teman. Oke. Terakhir. Yang keempat, buatlah urutan langkah-langkah yang jelas dan logis dari saat siswa datang ke kantin sampai selesai. Langkah pertama, siswa mengantri dengan tertib. Langkah kedua, memilih makanan yang ingin dibeli. Langkah ketiga, membayar dengan uang pas. Langkah keempat, siswa yang telah selesai segera kembali. Itu saja hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu merupakan hasil diskusi dari kelompok 3 yang mana mereka sudah mengidentifikasi masalah itu dan sudah mengurai dia dengan menggunakan cara berpikir komputasional. Oke, sekarang kita lanjut di kelompok berikutnya. Kita lanjut di kelompok berikutnya. Oke, berikutnya dari kelompok 1. Oke, yang dipercayakan silakan. Ayo, kelompok 1, ayo silakan dibaca. Yang lain silakan nyimak dan disesuaikan apakah polanya atau identifikasi masalahnya sama dengan kalian punya tidak. Terutama yang kelompok 2 ya. Oke, dipersilakan.
Pak. Lanjut. Oke, silakan. Ayo, lihat sini. Lihat sini. Kalau suara dapat, nomor. Oke, silakan. Yang lain akan dengar menyesuaikan kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membaca hasil diskusi kami. Dekomposisi 1. Semua siswa menumpuk di satu titik kasir. 2. Proses pembayaran lama atau uang kembalian hitung manual. 3. Menu makanan belum teratur. 4. Tidak ada pembagian jalur antrian. 5. Waktu istirahat singkat tapi jumlah siswa banyak. Pengenalan pola. 1. Semua siswa langsung menuju satu kasir yang sama. Banyak siswa masih memilih menu di depan kasir sehingga memperlambat antrian. 3. Waktu pembayaran dibagi jadi bagian paling lama dari antrian. Abstraksi. Jenis makanan dan harganya. 2. Metode pembayaran. 3. Jumlah kasir atau jumlah antrian. 4. Waktu istirahat yang tersedia. Informasi tidak penting. 1. Warna baju siswa. 2. Percakapan siswa di antrian. 3. Posisi meja kantin yang tidak terpengaruh langsung pada antrian. Solusi dibagi menjadi 2. Yang pertama, membuat lebih dari satu antrian, jalur makanan ringan, dan jalur makanan berat. 2. Membuat sistem kartu pembayaran atau kupon untuk mempercepat transaksi. 3. Menempelkan daftar menu di papan besar agar siswa sudah memilih sebelum ke kasir. Langkah-langkah dan solusi. 1. Sebelum istirahat dimulai tempelkan daftar menu beserta harga di papan besar agar siswa bisa memilih dari jauh. 2. Pisahkan jalur antrian, jalur untuk makanan ringan, minuman, dan jalur untuk makanan berat. 3. Siapkan lebih dari satu kasir, minimal agar pembayaran tidak menumpuk di satu tempat. 4. Jalurkan sistem pembayaran cepat, misalnya kartu, khususnya kupon, atau pembayaran no tunai jika memungkinkan. 5. Sediakan tempat khusus untuk mengambil makanan atau minuman setelah pembayaran supaya area kasir tidak penuh. 6. Petugas kantin mengarahkan siswa agar antrian sesuai jalur dan tidak menyelip. 7. Evaluasi secara berkala. Apakah antrian sudah lancar atau masih ada kendala? Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian kumpulkan hasil diskusi kalian. Oke, ayo. Yang kelompok 2 menyesuaikan saja. Nah, lanjut. Jadi intinya yang kalian tuliskan tadi semuanya benar. Nah, kita sudah berhasil mengidentifikasi suatu masalah, kita sudah berhasil
mengurai suatu masalah kecil, masalah besar, yaitu tadi apa? Antrian di kantin. Kita sudah berhasil mengidentifikasi dia menggunakan dekomposisi. Kita sudah berhasil mengenal pola yang terjadi di lapangan dan solusinya apa. Dan juga kita sudah berhasil mengabstrak dia, yang mana yang penting-penting dan mana yang tidak penting. Dan yang paling terakhir, kita sudah memberikan saran dalam bentuk algoritma, langkah-langkah yang tepat supaya dia tidak terjadi antrian. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut, Pak mau tanya, kira-kira di antara keempat cara berpikir tadi, mana yang paling sulit? Yang kelompok 2. Mana yang paling sulit? Kalian uraikan dia. Ayo. Atau keempatnya sulit? Yang kelompok 2. Atau secara umum, masalah itu sulit dipecahkan tidak secara umum? Yang kelompok 3. Masalah yang tadi itu sulit tidak dipecahkan? Tidak. Oke. Pak ulangi lagi. Yang kelompok 1, masalah tadi sulit dipecahkan tidak? Tidak. Oke. Yang kedua, di antara keempat tadi, manakah yang paling sulit? Kalaupun secara umum dia tidak sulit, kan pasti keempatnya kan tidak sama tuh. Pasti ada yang paling sulit. Yang kelompok tidak. Yang kelompok 3, yang mana yang paling sulit? Apakah di proses dekomposisi, apakah di pengenalan pola, apakah di abstraksi, ataukah di perintah algoritmanya? Ayo. Yang mana? Oh, di algoritmanya. Oke. Kalau yang kelompok 1 sulitnya di mana? Yang kelompok 1. Apakah di abstraksi, apakah di dekomposisinya, atau di pengenalan polanya? Apa? Pengenalan pola ya. Oke, kalau dari kelompok 1 di pengenalan pola. Terus yang kelompok 2, yang sulit di mana? Di pengenalan pola. Oke, tapi intinya semua bisa torang selesaikan. Oke. Yang berikut. Hubungannya keempat elemen ini dengan coding. Coding itu apa? Coding itu yang Pak bilang tadi, bagaimana kita membuat sebuah perintah di komputer untuk membuat suatu aplikasi. Cara membuatnya itu tadi, langkah-langkahnya itu tadi berpikir komputasional yang tadi yang ada 4 itu tuh. Hasilnya coding. Itu tuh, hasilnya coding. Sebagai contoh misalkan ada Pak minta satu orang yang jadi relawan jadi sebuah robot di depan kelas. Tahu robot tidak? Siapa? Yang tidak bisa tertawa, ingat dia adalah sebuah robot. Siapa? Siapa? Bisa jadi sebuah robot. Berperan sebuah robot begini, robot. Hai robot. Silakan maju. Oke. Bisa. Bisa. Oke, silakan. Ini adalah robot farmasi misalkan. Di sini silakan. Sini. Robot farmasi. Menghadap ke arah selatan. Oke, menghadap ke arah selatan. Silakan. Jadi ini dan satu orang programmernya. Siapa? Oke, siapa? Programmernya. Ini adalah sebuah robot Silakan. Ayo cepat. Oke. Silakan. Robot farmasi. Jadi robot ini dia akan mengikuti perintahnya Pak sesuai dengan
Oke, lanjut. Hai robot farmasi, silakan menghadap ke arah kanan lagi. Nah, hai robot farmasi, silakan maju 2 langkah. Nah, itu bagaimana robot itu, kan kalian bisa lihat di televisi toh, robot-robot itu mengikuti. Ayo kita mulai.